Assalamualaikum Mbak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tris, kami dari tim Ngaji Tauhid Sabdo Palon. Kami alhamdulillah pada siang ini bisa silaturahmi ke Jepara di rumahnya Mbak Tris. Kepengen ngobrol, bincang-bincang santai tentang kebudayaan Jawa, Mbak Tris. Orang Jawa sekarang itu kan mulai kebingungan. Jadi dengan ajaran yang lama, katakanlah ajaran yang bersumber dari Arab, itu mereka belum bisa menanamkan keimanannya, belum bisa menemukan keimanannya. Nah, silaturahmi kami ke sini ini Mbak Tris, mohon bisa diwedar bagaimana sih seharusnya orang Jawa berbudaya, bagaimana sih seharusnya orang Jawa itu menempatkan dirinya dengan orang Jawa tapi tetap berkeimanan dan berketauhidan yang semestinya tauhidnya orang Jawa. Monggo Mbak Tris nek menawi niki dipun wedar. Oh nggih, matur suwun dhateng Abah Raub ingkang sampun ngersakaken rawuh wonten dalem kula wonten Jepara punika. Mugi-mugi mawon sedaya rombongan saking Mbah Raub dipun paringi wilujeng rahayu, keselamatan dening Allah Ta'ala utawi ingkang Maha Gesang. Amin, amin ya rabbal alamin. Dumateng sedaya sederek wonten seluruh Nusantara, kawula ucapaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, saderengipun kawula medharaken napa ingkang dados pertanyaan, napa maksud lan tujuanipun Abah Raub sak rombongan. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng kita sami nyaosaken raos syukur kita dhateng Allah Ta'ala kepada saudaraku semua yang ada di seluruh Nusantara tercinta ini, yaitu bumi pertiwi yang sangat kita cintai ini. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya setiap detik, setiap saat, setiap menit kepada kita semua, tanpa minta balasan suatu apapun kepada kita semua. Semoga dengan pertemuan kita di siang ini, kita semua selalu diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.
Yang kedua, mari kita sama-sama sebelumnya sama-sama mengingat sebuah sejarah awal mula Nusantara ini, dan sebelum Nusantara ini sejarah awal mula, yaitu khususnya di tanah Jawa. Kepada saudara-saudaraku semua yang ada di mulai barat, di Pulau Sabang sampai yang paling ujung timur, yang ada di Pulau Merauke yang sangat saya cintai. Dengan pertemuan kita untuk kali ini, saya akan membeberkan masalah persaudaraan yang kita punyai sebelum datang agama di Pulau Jawa atau di Nusantara ini. Sebetulnya dari leluhur kita sudah mengajarkan kepada kita, yaitu budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur itu adalah sebuah tingkah laku, perbuatan manusia, jiwa dan raganya. Kalau dalam Islam, mulai dari hablum minallah dan juga hablum minannas. Hubungan antara kita dengan Tuhan kita dan juga hubungan kita dengan saudara-saudara, yaitu sesama manusia yang ada di antara kita, di kanan kiri kita, dan di seluruh wilayah Nusantara yang kita cintai ini. Dari awal mula budi pekerti luhur itulah leluhur-leluhur kita mengajarkan kepada kita semua untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling asah, saling asuh, saling mengisi, dan kita tidak diajarkan untuk saling mencela, tidak diajarkan untuk saling bermusuhan, tidak diajarkan untuk saling membenci. Itulah ajaran yang maha kuasa pada waktu itu, yaitu umat manusia yang ada di muka bumi ini itu disuruh menggunakan akal dan pikirannya untuk mengenal Tuhannya, untuk menjadi alat perdamaian di muka bumi ini, bukan merusak bumi ini. Itu awal mulanya dari leluhur kita. Yang kita kenal paling awal pada waktu itu adalah Sabdo Palon. Sebelum datangnya ajaran-ajaran agama pada waktu itu, kita sudah mempunyai seorang leluhur yang memang sudah dikehendaki oleh Tuhan
untuk memimpin di wilayah Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa. Beliau seorang leluhur ya sangat bisa kita agungkan sebagai contoh suri tauladan, bisa dipertanggungjawabkan semua kelakuannya, baik kepada Tuhannya maupun kepada saudara-saudaranya. Karena beliau telah dipercaya oleh Tuhan pada waktu itu sebagai pemomong atau pembimbing raja-raja yang ada di Nusantara sebelum masuknya agama Islam. Maka dari itu, saudaraku semua yang ada di seluruh Nusantara, mari kita ingat, itulah leluhur kita. Leluhur yang benar-benar mengajarkan budi pekerti yang luhur. Walaupun pada saat itu belum ada agama Islam, belum beragama, tapi beliau sudah bertauhid, yaitu tauhidnya memang murni. Ajaran-ajarannya yaitu ajaran budi pekerti yang luhur, yang tidak ada di selain Nusantara ini diketemukan atau dicari budi pekerti yang luhur, entah itu di negara manapun, baik itu di negara Arab dan manapun. Mari kita cross check, tidak ada. Dan itu pun juga diakui oleh seluruh dunia bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang berbudi luhur, yang bisa dicontoh dan dikagumi oleh seluruh dunia, bangsa yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu, saudara-saudaraku, dalam pertemuan kali ini, mari kita selalu mengingat sejarah itu. Jangan sampai dilupakan. Karena sejarah awal mula yang bisa kita jadikan pedoman hidup. Singkat cerita, akhirnya Sabdo Palon pada waktu itu didatangi oleh seorang ulama dari Persia, yaitu Syekh Subakir. Dan ketemu pada waktu itu dengan adu argumen tentang ketuhanan, tentang ketauhidan. Berarti ketemunya Syekh Subakir dengan Sabdo Palon itu bukan seperti yang diceritakan perang itu, bukan ya Mbak Tris ya? Bukan, Mbak. Kalau diceritakan perang itu bukan seorang yang bisa dicontohkan. Karena Sabdo Palon dan Syekh Subakir itu sudah mempunyai ajaran-ajaran sendiri, sudah mempunyai ketauhidan sendiri-sendiri. Jadi datangnya Syekh Subakir ke tanah Jawa itu mau menyebarkan ketauhidan, yaitu dari agama Islam. Sedangkan Sabdo Palon sendiri itu kan sudah mempunyai ketauhidan yang pada waktu itu bisa dikatakan kejawen atau orang Jawa asli yang mempunyai Tuhan yang murni hidupnya itu menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu, Pak. Makanya kalau ada sejarah yang mengatakan itu bertengkar, bertempur dan lain sebagainya, tidak mungkin.
Karena Syekh Subakir itu seorang yang beriman. Kalau orang yang beriman berarti mewarisi dari Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Tidak mungkin mengajarkan Islam dengan datang menjajah dan bertempur. Tidak mungkin itu. Karena datangnya itu untuk memperluas ajaran Islam, ketauhidan yang dari agama Islam. Maka pada waktu itu Mbah, akhirnya dengan adu argumen pada waktu itu, terus akhirnya diadakanlah sebuah perjanjian. Perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak, yaitu dari Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Karena Sabdo Palon itu adalah pemomong atau pembimbing dari orang Jawa yang sudah ada pada waktu itu, dengan budi pekerti yang luhur yang diajarkan, cinta kasih, saling mengasihi, saling menyayangi. Terus didatangi dengan tauhid, dengan adu argumen, ternyata tujuannya sama, hanya ketauhidannya itu dengan mengatakan Tuhan yang namanya berbeda, yaitu kalau dalam Islam yang dibawa oleh Syekh Subakir itu ketauhidannya itu Tuhannya itu Allah, begitu Mbak. Nah, dengan seperti itu, dengan ajaran-ajaran Islam yang akan disebarkan oleh Syekh Subakir ke tanah Jawa dan akhirnya melebar ke seluruh Nusantara pada waktu itu, kesepakatan itu akhirnya terjadi. Dan pada waktu itu dari beberapa kesepakatan itu juga disepakati oleh Syekh Subakir. Karena ajaran yang diajarkan oleh Sabdo Palon pada waktu itu juga sama, akhirnya boleh dimasuki oleh ajaran Islam, ketauhidan dengan ketauhidan Islam. Tapi perjanjian yang terakhir, mari kita ingat bersama-sama. Apabila nanti pada saatnya, pada suatu ketika, orang di tanah Nusantara ini, akhlaknya itu sudah rusak, atau sudah melupakan ketauhidan, saling mencaci maki, saling menuduh, saling menjelek-jelekan, maka leluhur kita Sabdo Palon itu tidak terima dan pada akhirnya akan menagih janji yang terakhir, akan diminta Nusantara ini oleh Sabdo Palon dikembalikan dengan kebudayaan yang diajarkan oleh Sabdo Palon, yaitu kebudayaan budi pekerti yang luhur dengan ketauhidan, yaitu ketauhidan Islam, dengan menyebut nama Tuhan Allah. Tapi budi pekerti yang luhur ini akan diajarkan lagi oleh Sabdo Palon pada masanya. Maka saudara-saudaraku semua yang ada di seluruh pelosok Nusantara ini, mari kita mengingat sejarah itu. Karena kita ini hidup di bumi Nusantara, di bumi pertiwi yang tercinta ini. Walaupun saudara semua itu
berkeyakinan, berbeda-beda agama, bersuku-suku, beras-ras yang ada dimanapun di Nusantara ini, maka mari kita kembalikan ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita, yaitu budi pekerti yang luhur, sebagai kita mengembalikan Nusantara ini sebagai persatuan. Karena ajaran ketauhidan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, mencintai kepada seluruh umat manusia. Keajaran dari Sabda Palon adalah budi pekerti yang luhur, yaitu kita berbudi pekerti, saling mencintai, berasah-asih kepada saudara-saudara kita semuanya, tidak membeda-bedakan dari suku, ras, dan agama, apapun itu bentuknya, dimanapun saudara berada. Ingatlah itu, karena kalau kita tidak kembali kepada asas yang dibawa oleh keduanya itu, berarti kita sudah menyimpang dari ajaran-ajaran beliau. Kita ingat lagi, Nusantara ini berdiri yaitu dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berkumpulnya para sesepuh Jawa, para sesepuh Nusantara, para ulama, para alim bersatu untuk mencetuskan kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi NKRI yang sampai hari ini di dalam dada kita semua menjadi harga mati, yaitu NKRI, harga mati. Jangan munafik, jangan hanya di mulut saja, tapi di kelakuan, buktikan. Berarti dalam kata lain, pertemuan antara Sabda Palon dengan Syekh Subakir dengan sebuah perjanjian untuk mendidik orang Jawa supaya berakhlakul karimah atau berbudi pekerti yang baik sesuai yang diarahkan Sabda Palon. Dalam hal ini berarti Syekh Subakir gagal untuk meneruskan itu ya, Mbak Tris ya? Ya begini, Mbak. Jadi karena ajaran-ajaran yang dibawa oleh Syekh Subakir, yaitu ajaran agama Islam dengan ketauhidan agama Islam itu sebetulnya tidak gagal. Tapi karena yang masuk di Nusantara ini kan sudah dari beberapa versi setelah Syekh Subakir. Makanya Sabda Palon pada waktu itu kan sudah tahu karena kedekatannya dengan Tuhannya. Jadi ajaran yang dibawa oleh Syekh Subakir itu umatnya itu tidak mampu, karena ajarannya itu dengan budi pekerti yang luhur itu ternyata itu dibeda-bedakan. Ada ajaran luar, ada ajaran dalam. Orang-orang yang membawa dengan ajaran Islam ini loh dibeda-bedakan. Yaitu aja yang mengajarkan luarnya saja, ada yang mengajarkan dalamnya saja. Sehingga ini menjadikan sebuah perbedaan, perselisihan, akhirnya saling membenarkan dirinya sendiri, ajarannya sendiri-sendiri. Kalau yang dibawa pada waktu itu oleh Syekh Subakir, itu yang diajarkan kan hanya tauhid Islam, hanya ajaran Islam. Tapi pada akhirnya Islam itu berpecah-pecah menjadi bergolong-golong sampai berpuluh-puluh golongan. Dan dari golongan-golongan itu loh Mbak,
yang menjadikan kerusakannya. Kok bisa rusak bagaimana? Karena dari golongan ini menyalahkan yang ini, golongan yang ini menyalahkan yang ini, golongan yang ini menyalahkan yang ini. Dari golongan ini merasa paling benar. Dari golongan ini merasa paling benar. Dengan seperti itu adalah merusak dari fitrah ajaran Islam itu sendiri. Padahal Rasulullah pada waktu itu kan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ajarannya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus di muka bumi ini sebagai utusannya Allah untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Sama dengan ajarannya Sabdo Palon leluhur kita. Oh iya Mbak Tris. Terus akhirnya muncul sebuah perjanjian yang setelah kalau memang itu tidak bisa menyatukan umat manusia di Jawa ini, sehingga Sabdo Palon nagih janjinya 500 tahun itu ya Mbak Tris ya? Betul. Makanya dari perjanjian itu, saudara-saudaraku semua yang ada di seluruh Nusantara, saya ingatkan, ini tahun 2022, masuk dari 500 tahun dari perjanjian Syekh Subagir. Kita kembalikan kepada awal mula. Orang Jawa selalu bilang, besok akhirnya zaman. Yang selamat itu adalah orang yang selalu eling dan waspodo. Eling dan waspodo itu adalah orang yang selalu ingat kepada Tuhannya, ingat kepada ketauhidannya, ingat kepada saya ini loh sebagai makhluk harus ingat kepada Tuhan. Juga yang diajarkan oleh Sabdo Palon, yaitu budi pekerti yang luhur, itu selalu disuruh mengingat bahwa kita ini hidup di dunia ini. Ada yang menghidupi, yaitu yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha luhur. Dan di Islam pun juga sama, yaitu Allah dengan mempunyai sifat-sifat kemahaannya yang sempurna. Nah, tapi ajaran dari Syekh Subagir pada masa-masa ini, mari kita lihat bersama. Apakah ini pada hari ini, kemarin itu sudah mengerucut kepada persatuan umat di Nusantara ini? Mari kita lihat. Jangan kita mendengarkan cerita, kita lihat sama-sama. Dari sesepuh-sesepuh manapun, dari ulama-ulama, ulama selalu ada perdebatan, selalu membenarkan dirinya sendiri, golongannya sendiri. Tapi dari sesepuh Jawa, orang Kejawen, coba lihatlah, apakah ada yang menyalahkan dari golongan lain? Beliau selalu introspeksi kepada dirinya, selalu mawas diri, karena yang selamat itu adalah orang yang eling dan waspodo. Ingatlah itu. Orang yang selalu ingat dan selalu waspada kepada apa yang telah diberikan kepada kita, yaitu sebuah kenikmatan kita hidup di Nusantara ini. Silahkan kalau di luar Nusantara, Islam atau Jawa atau Nusantara, mau saudara ini kamu buat apa terserah, tapi di Nusantara kembalikan kepada fitrah awal, yaitu mempersatukan Nusantara. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, Nusantara ini sudah mengakui bahwa Bhinneka Tunggal Ika dengan pedomannya Pancasila itu harga mati, tidak bisa dirubah. Bagi mereka yang merubah itu
berarti tidak bisa hidup di Nusantara ini. Camkan itu. Badres, di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang berbunyi atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya kalau nggak salah kita disuruh bertaat kepada Allah, kepada Rasulnya dan ulil amri minkum. Nah, kalau memang dari apa yang Mbak Tris ceritakan tadi, salah satu diantaranya adalah Syekh Subakir atau ajaran-ajaran yang dibawanya sehingga terjadi perpecahan di antara umat saling mengklaim dirinya paling benar itu, maka kalau menyulik dari ayat Allah itu berarti ada satu manusia lagi yang utusan Allah, yaitu sebagai ulil amri ya Mbak Tris ya. Oh ya, begini Mbah. Oh. Jadi kalau kita menyikapi dari Quran yang sebagai pedoman, ajaran, ketauhidan dari ajaran agama Islam. Atiullaha. Mari kita bahas. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah. Karena kita ini orang Islam. Jadi Tuhan kita itu Allah. Taat itu mutlak. Tidak ada batasan, Pak. Maksudnya mutlak itu bagaimana? Jiwa dan raga kita ini kita buat mutlak untuk taat kepada Allah. Sama yang diajarkan oleh Sabda Palon. Budi pekerti yang luhur kepada Sang Pencipta pertama kali. Mutlak. Nah, setelah kita berpedoman atiullaha, kita ini taat itu pasti bermodalkan iman. Orang siapapun di muka bumi ini mengaku agama apapun, Mbak, kalau belum iman mengatakan taat, bohong. Oh iya. Pasti bohong, Mbak. Munafik namanya. Orang yang bisa taat itu adalah yang orang-orang yang beriman. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang disebut itu hanya dua versi. Yaitu satu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Yang satunya lagi adalah ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal munafikun. Hanya itu orang yang beriman dan orang yang kafir dan orang yang munafik. Tidak ada, Mbah. Iman itu setengah-setengah kan tidak ada. Yang ada itu iman dan kafir dan munafik. Mengaku iman tapi di mulut. Tapi buktinya mana? Jiwa dan raganya dibawa kemana? Kalau ngomong memang enak, tapi Allah itu apa? Butuh omongan. Allah itu adalah butuh, yang dibutuhkan adalah wujud perbuatan, kelakuan jiwa dan raga sebagai penyerahan diri yang mutlak, yang utuh kepadanya. Itu yang dinamakan iman, Mbak. Pertama. Terus yang kedua, wa'atiur rasul. Kita taat kepada utusan. Kita sebagai orang Islam yang Islam. Utusannya Allah. Kita meyakini, kita mempercayai bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, kita buka atiur rasul. Kita taat kepada Rasulullah itu bukan seperti kita taat kepada Allah, Mbah. Tapi kita mencontoh kepada Rasulullah
kelakuan-kelakuannya yaitu dengan dasar-dasar yang ada dalam Al-Quran. Yang kita contoh apa? Akhlaknya, yaitu liutamima makarimal akhlak. Dan ketauhidannya. Karena fungsi Al-Quran diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah itu fungsinya kan sebagai petunjuk, sebagai hidayah, pelaksanaan untuk mendekat kepada Allah. Kalau difungsikan lain, berarti belum paham fungsi diturunkannya Al-Quran. Kan begitu, Mbak. Iya, Mbak Tris. Terus yang dikatakan ulil amri itu, Mbak, tadi kan ada rantitannya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Lah yang dimaksud ulil amri ini sebenarnya siapa di dalam penjelasan Al-Quran itu sendiri, Mbak Tris? Ya, begini, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Ngopi, Mbak Tris, ngopi. Jadi yang ketiga itu adalah wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu adalah seorang pemimpin yang datang dari di antara kamu semua, yang bisa menunjukkan, membimbing ketauhidan, akhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti itu, Mbak. Lah siapa mereka? Di dalam Al-Quran sudah diterangkan. Besok pada akhirnya itu akan muncul, yaitu Imam Mahdi. Munculnya itu kapan, Mbak? Munculnya itu setelah umat manusia ini akhlaknya sudah bejat, sudah rusak, ketauhidannya hancur lebur, tidak murni. Menyembahnya itu menyembah kepada dirinya masing-masing, mengaku benar masing-masing. Di saat itulah, Mbak, ini muncul Imam Mahdi, dan nanti juga dibareng pada saat itu adalah munculnya Nabi Isa. Apakah Nabi Isa ini muncul dengan wujud Nabi Isa pada waktu itu sekarang ini? Ya bukan seperti itu. Itu ketauhidannya Nabi Isa. Terus yang menemani siapa? Yaitu Nabi Khidir. Apakah Nabi Khidir itu terus muncul di hadapan kita sebagai wujud Nabi Khidir pada waktu itu? Bukan seperti itu. Ajaran Nabi Khidir, ajaran Nabi Isa, dan Imam Mahdi ini loh. Nah, Imam Mahdi ini siapa? Nah, yang asli wujud itu adalah Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu apakah orang yang namanya Al-Mahdi atau Mahdi atau Syekh Mahdi atau Mursyid Mahdi? Bukan, Mbak. Al-Mahdi itu adalah seorang pembawa ajaran ketauhidan yang sama diajarkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang diajarkan ketauhidan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Khidir. Terus itu dimiliki oleh seorang yang pada zaman saat ini. Seorang itu siapa? Seorang yang sudah dikehendaki oleh Allah, oleh Sang Maha Pencipta, yang memang dipercaya oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini dari kerusakan tauhid, dari orang yang mengaku beragama tapi tidak berakhlak, mengaku berakhlak tapi tidak bertauhid. Nah, itu siapa? Kita kembalikan kepada leluhur kita. Leluhur kita ada yang namanya Sabdo Palon. Nah, Sabdo Palon, sejarah
leluhur kita Sabdo Palon, dengan di dalam Al-Quran, Imam Mahdi, mengapa kok besok akan muncul, Sabdo Palon akan nagih janji muncul lagi, apabila ajaran yang dibawa oleh Syekh Subakir ini rusak. Dan juga ajaran Islam, ketauhidan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ini sudah rusak. Nah, terus siapa beliau itu? Nah, mari kita angan-angan, kita teliti, kita lihat. Jangan sampai kita mengaku-ngaku, saya ini Al-Mahdi, saya ini Sabdo Palon. Nah, karena ini semua itu berkaitan. Kalau kita ini orang Nusantara, harus ingat, Sabdo Palon harus selalu diingat. Sejarah Sabdo Palon, siapakah beliau? Dalam kita mendirikan Nusantara, dari raja-raja di Nusantara, ingatlah, besok pada akhirnya akan muncul Satrio Piningit. Siapa beliau? Dari barat mengatakan besok yang akan menyelamatkan Nusantara ini adalah bocah Angon. Atau pemuda berjenggot, pemuda penggembala. Siapa beliau? Sabdo Palon, bocah Angon, Noyo Genggong, pemuda berjenggot, Satrio Piningit, Imam Mahdi. Ingatlah itu. Itu berarti sebutan semuanya itu mengerucut pada satu orang yang ditunjuk oleh Allah sebagaimana yang disebut ulil amri tadi, Mbak Tris. Betul, Mbak. Oh, ya, ya. Itu satu. Karena kalau di dunia ini ada satu pemimpin, dunia akan selamat. Tapi kalau ada beberapa pemimpin yang mengaku-ngaku, dunia ini pasti akan hancur. Terus begini Mbak Tris, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi itu kan juga ada sebutan Dzulqarnain. Nah, yang dimaksud Dzulqarnain itu sebenarnya siapa Mbak? Itu kan menurut saya ada kaitannya dengan yang dimaksud ulil amri tadi Mbak. Kalau menurut saya itu penafsiran saya, ya mohon maaf Mbak, wong bodoh gak ropopo jadi nyuwun petunjuk Mbak. Ya begini Mbak, jadi Dzulqarnain itu memang dengan Allah itu sudah dibuat seperti itu, dan akhirnya menjadikan sebuah misterius dari sebuah sejarah. Makanya mari kita ingat lagi, kenapa kok Nabi Isa itu kok dalam Quran itu diterangkan itu Nabi Isa itu masih hidup, Nabi Khidir itu masih hidup, dan terus padahal Nabi akhir zaman itu adalah Rasulullah. Kok tidak di dalam Quran itu diterangkan kalau nanti yang akan menyelamatkan oleh umat yang dibawa oleh Rasulullah, kok bukan Rasulullah sendiri? Kok kembali merujuknya ke munculnya Nabi Isa, munculnya Nabi Khidir, dan juga Imam Mahdi. Nah, makanya kalau kita melihat, menafsiri Al-Quran, itu hanya jangan dibaca sebagai bacaan terus itu diklaim begini, jangan. Tapi pada akhirnya kita itu bisa memahami sebetulnya ini loh apa. Nah, kok ada yang disimpan oleh Allah nanti itu muncul. Kenapa kok di dalam Al-Quran juga tidak diterangkan pada tahun sekian akan muncul Imam Mahdi? Kok tidak seperti itu? Kok munculnya? Kok nanti kalau Dajjal itu sudah merusak ketauhidannya yang dibawa oleh Rasulullah?
Yang dirusak kan ketauhidannya, Mbah. Ketauhidannya. Nah, dengan mereka mengaku berakhlak mulia tapi tidak bertauhid, atau orang mengaku bertauhid, orang iman tapi tidak berakhlak, berarti dua-duanya ini hancur. Karena orang yang sudah berakhlak itu loh, Mbak, bisa berakhlak mulia itu diawali dari iman. Lah iman itu pasti bertauhid. Bertauhid itu pasti berakhlak. Bentar Mbak Tris, meneruskan pada tadi yang dimaksud dengan ulil amri minkum. Kalimat minkum kan diantara kita semua. Betul. Berarti itu nanti wujudnya ulil amri itu manusia yang masih hidup atau yang sudah meninggal, Mbak Tris? Ya begini, Mbak. Di dalam Quran diperjelas, ulil amri minkum, seorang pemimpin yang ada di antara kamu semua. Otomatis kalau di antara kita seperti saya dengan jenengan, Mbak. Oh, berarti nanti Seperti wujud, Mbak, ya? dulur-dulur. Orang ya orang wujud seperti ini, Oh. bukan cerita. Bukan cerita atau genderuwo atau apa gitu, bukan. Berarti wujud, Mbak, ya? Bukan. Iya, Ya iya, wujud Mbak. orang. Masa kita dipimpin oleh genderuwo, Mbak? Kan nggak mungkin. Iya, iya, Mbak. Kita Iya. dipimpin oleh jin, ya nggak mungkin toh, Mbak. Ya tetap yang bisa membimbing lagi, yang bisa memimpin kita, itu ya bisa jagong seperti kita dan jenengan seperti ini. Lah orang itu siapa? Orang yang dipercaya Allah. Mbak Tris, mohon maaf ini cerita pengalaman pribadi Mbak Tris ya. Selama saya dikasih umur sama Allah sekian ini kan saya juga berusaha Mbak Tris untuk mencari ketauhidan saya, karena saya juga pengen selamat Mbak di dunia ini. Jadi selama ini kan saya muter mulai dari Banyuwangi, Jawa lah gampangnya tak ubengi Mbak. Dan begitu saya tanya atas bimbingan orang yang membimbing saya tanyakan, saya kan berani tanggung jawab dengan bimbingan sampean, berani tanggung jawab kalau saya aman atau selamat ketauhidan saya, tidak ada yang berani Mbak. Nah terus apakah nanti itu yang dimaksud dengan ulil amri atau tadi dalam sejarah Jawanya Sabdo Palon itu berani bertanggung jawab atas ketauhidan itu Mbak? Pasti, Mbak. Karena yang memilih orang itu adalah Allah. Dan orang itu adalah orang yang ketauhidannya itu di atas dari orang di seluruh dunia ini. Karena pilihan Allah seperti pada waktu itu Rasulullah. Siapa yang ketauhidannya di atas Rasulullah pada waktu itu? Kan tidak ada. Makanya ulil amri minkum ini pasti pilihan Allah yang di atas rata-rata. Coro wong Jawane iku gak umum. Lah gitu. Nah, itu orang itu pasti berani bertanggung jawab karena sudah dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan ketauhidan di muka bumi ini. Otomatis itu, Mbak. Ya itu loh Mbak Tris, makanya yang saya cari kan yang seperti itu Mbak Tris. Karena selama ini saya ketemu kiai yang khusyuk, wiritannya segini, suruh puasa, suruh apalah. Begitu ditanya berani tanggung jawab enggak atas keselamatan iman saya? Berani jamin enggak kalau saya masuk surganya Allah? Enggak berani Mbak, katanya saya sendiri masih bingung. Lah itu yang, ya mosok wong ini tak turuti ya saya dia melok bingung. Nah ini saya juga masih mencari Mbak ceritanya. Makanya sampai saya sowan ke panjenengan ini kan minta saran, minta petunjuk, mungkin Mbak Tris yang jauh lebih pengalaman di dalam spiritual atau di dalam apa. Kalau tadi Mbak Tris ngendikan kan sudah waktunya Sabdo Palon nagih janji, berarti ini segera muncul apa yang diceritakan Mbak Tris tadi yang disebut Sabdo Palon ataupun ulil amri tadi Mbak Tris ya. Iya Mbak, dari sejarah Sabdo Palon ini sudah waktunya muncul. Dari Imam Mahdi ini sudah waktunya muncul.
Kenapa saya kok bilang begitu? Karena sabdo palonake janji itu adalah apabila ajaran dari Islam ini sudah disalah pengertian atau disalahgunakan, berarti sudah rusak. Terus dari ajaran Islam itu apabila ajaran dari Rasulullah yang dibimbingkan ke Rasulullah pada waktu itu Rasulullah pun sendiri juga bersabda atau dawuh, besok setelah aku tinggal, umat Islam ini pecah jadi 73 golongan. 73 golongan itu nanti tidak ada yang selamat. Terus yang selamat siapa? Yaitu yang ditinggali 2 wasiat, yaitu Quran, yang kedua adalah sunnah-sunnah Rasulullah. Itu. Terus yang dari sabdo palon, Mbah. Sabdo palon itu yang diajarkan adalah budi pekerti yang luhur. Nah, dengan pertanyaan Mbah, dengan bingungnya mencari seorang pembimbing yang berani, yang bisa bertanggung jawab atas keselamatan jenengan, keselamatan kita semua, itu siapa? Mari kita buka bersama. Yang diajarkan Rasulullah adalah ketauhidan yang murni. Islam itu hanya Islam. Tidak ada golongan. Titik. Islam. Ketauhidannya murni. Kita disuruh atiullah wa atiur rasul. Pada waktu itu mutlak hidup kita ini mari kita kebawa kepada Allah. Mutlak jiwa dan raga kita mari kita dengan sadaran kita pasrahkan kepada Allah. Nah, nanti seorang yang bisa mengajarkan welas asih seperti itu loh, Mbak, rahmatan lil alamin itu loh, carilah yang tidak menyebarkan kebencian, menyalah-nyalahkan. Cari orang yang seperti itu, yang diajarkan ketauhidan yang murni, hanya menyembah kepada Allah mutlak. Hidup ini kita bawa kepada Allah, jiwa dan raga kita ini kita utuh, hanya Allah yang memiliki. Itu dari Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kita harus utuh kepada Allah. Kita pasrahkan hidup kita kepada Allah. Jiwa dan raga kita dengan melakukan bersama-sama, yaitu ada seorang pembimbing yang masih hidup di antara kita yang menjelaskan ke arah itu, dan kita bisa mengikuti, dan beliau itu bertanggung jawab dunia dan akhirat. Itu wala tafarraqu, dan jangan sekali-sekali memisahkan dari melakukan bersama-sama. Dalam arti, Mbah, jangan sampai kita melakukan mendekat kepada Allah, kepada Sang Maha Pencipta ini. Kita melakukan sendiri, terus kita benarkan sendiri, kita rasa-rasakan sendiri. Setelah kita merasa benar, kita menyalahkan yang lain. Yang paling benar adalah saya. Itu yang rusak. Jangan mencari yang seperti itu. Dan jangan jenengan itu melakukan perbuatan seperti itu. Terus dari sabdo palon, sekarang kita kembali ke sabdo palon. Sabdo palon adalah mengajarkan budi pekerti yang luhur, yaitu sifat asah, asih,
asuh. Asa itu bagaimana? Kita berkumpul. Nah, sama dengan Islam berjamaah. Asih, dengan kita berkumpul, kita mengaku saudara. Dari mulut kita sampai ke hati kita mengaku bahwa jenengan saya, aku saudara saya. Dengan ikrar kepada Allah, saudara saya dunia akhirat. Tanpa ada pengkhianatan dalam pikiran, perasaan, sampai hati kita. Tuh. Asuh, kita saling mengingatkan saudara-saudara kita untuk selalu kembali kepada Yang Maha Kuasa. Itu adalah ajaran budi pekerti yang luhur. Iya. Nah, terus bedanya apa? Coba. Islam dan budi pekerti yang luhur yang dibawa oleh leluhur kita Sabdo Palon dan ajaran yang diturunkan oleh Rasulullah. Maka saudara saya yang ada di seluruh Nusantara, lihat, buka mata kamu. Buka hati kamu. Jangan hanya memandang dengan mata luarnya saja, tapi lihat dengan hati yang paling dalam. Nanti saudara-saudara pasti akan menemukan siapa sebenarnya yang saudara cari. Ingatlah itu. Berarti dengan kata kunci lain, kembali pada pertanyaan saya tadi, Mbak ya. Kalau kita atau saudara semuanya di Nusantara ini kepingin mencari pembimbing atau guru, katakanlah, atau apa bahasanya lah Mbak ya, atau lebih enak disebut pembimbing, berarti kita harus tanya dulu Mbak ya, kamu berani tanggung jawab dengan bimbingan kamu nggak? Kalau nggak berani berarti kita nggak usah ikut Mbak ya. Bukan seperti itu Mbak. Jadi sebetulnya iman itu kan berawal dari niat toh. Ya Mbak. Berawal dari niat. Nah, iman itu mempercayai kepada Allah, kepada Yang Maha Kuasa. Terus hidup kita itu kita pasrahkan utuh kepada Yang Maha Kuasa. Kita untuk mencari seorang pembimbing seperti itu cukup dengan keyakinan kita yang telah diajarkan oleh Rasulullah, oleh Sabdo Palon, yaitu kita melihat seorang pemimpin, seorang imam, seorang pembimbing yang mengajarkan liutamima makarimal akhlak atau wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu dalam Quran. Dalam Jawa yaitu budi pekerti yang luhur. Orang itu apabila sudah bisa menerima apapun bentuk manusia ini, kejelekannya dan kebaikannya, itu bisa diwadahi atau dimasukkan jadi satu dan nanti dibimbing untuk kembali ke jalan Allah, ke jalan Yang Maha Kuasa. Itulah orangnya Pak. Tidak usah kita bertanya. Dengan seperti itu otomatis kita pasti akan selamat dengan pembimbingan orang yang seperti itu, beliau-beliau itu. Iya. Masalahnya itu tadi Mbak, dari perjalanan saya yang dulu itu kan sering saya tanya gitu, orangnya nggak berani tanggung jawab. Ya mau seorang nggak berani tanggung jawab saya harus ikuti lah. Terus gimana tanggung jawab dirinya aja nggak berani. Berarti caranya untuk mencari seorang pembimbing seperti yang Mbak ceritakan tadi Mbak ya. Betul. Ya. Dan orang itu dengan otomatis pasti bertanggung jawab atas apa yang diajarkannya, yang dibimbingkannya. Karena orang itu tidak pernah merasa benar sendiri. Beliau itu tidak pernah merasa benar sendiri. Wong disalahkan juga mau, dijelek-jelekan juga mau. Seperti siapa? Sabdo Palon. Sabdo Palon itu siapa toh? Sabdo Palon itu hanya seorang pemomong. Pemomong itu siapa? Ya tukang ngomong itu kan rendah derajatnya di hadapan manusia. Seperti Rasulullah itu apa? Dilihatnya itu minta ditaruh yang paling depan, paling atas. Kan bukan. Bisa berbaur. Tapi yang
dikeluarkan dari sebuah pembimbingannya itu loh Mbak. Dengan seperti itu, orang yang membimbing seperti itu pasti mengatakan bahwa orang-orang yang dibimbingnya ini pasti dimintakan oleh Allah atau yang Maha Kuasa semuanya diselamatkan. Amin. Dengan ikut pembimbingannya. Yang menyelamatkan bukan beliau, tapi ya Allah. Karena beliau itu kan dipilih Allah. Yang menjalankan juga Allah, yang Maha Kuasa, Mbak. Dia tidak bisa dan juga tidak pernah merasa saya ini loh. Nggak pernah seperti itu. Nah, maka Mbak, mari kita cari sosok figur yang seperti itu. Di mana itu? Pasti ada. Karena Quran sudah mengatakan, sejarah Jawa juga mengatakan, jangan ragu Mbak. Pasti ada, pasti. Karena itu sudah ketentuan Allah. Allah yang akan memilih beliau itu pasti. Begitu Mbak. Mbak Tris, terakhir Mbak Tris, mungkin lain kali silaturahmi ini kita sambung untuk pesan-pesan terhadap anak bangsa Mbak, dengan adanya munculnya Sabdo Palon terhadap kecintaannya kepada Nusantara ini, menurut Mbak Tris dan pesan-pesan Mbak Tris supaya nanti apa yang Mbak Tris sampaikan tentang persatuan Nusantara ini terwujud, itu pesan-pesannya untuk anak bangsa ini seperti apa Mbak Tris? Oh iya Mbak, begini. Jadi saya berpesan kepada saudara-saudaraku semua yang ada di seluruh Nusantara, seperti yang ada dalam asas kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apapun suku dari saudara-saudara semua yang ada di Nusantara, apapun agama dari saudara-saudara semua, dan apapun bentuk kelakuan saudara-saudara semua, dan dari jabatan apapun panjenengan semua, baik itu yang dari ulama, umarok, yang dari pendeta, dari biksu, dari kejawen dan lain sebagainya. Mari kita kembalikan Nusantara ini, kita satukan Nusantara ini. Jangan jangan melihat dari asal saudara-saudara, tapi kita kembalikan. Mari kita mengerucut jadi satu untuk menjadikan Nusantara ini sebagai bangsa yang mempunyai budi pekerti yang luhur, yang bisa diidolakan oleh seluruh dunia dengan budi pekerti yang luhur, tanpa membawa ego dari saudara-saudara semua. Apapun bentuknya, dari siapapun golongan jenengan, dari ulama besar kecil, dari golongan agama Islam, golongan apapun, dari agama apapun, mari, karena Indonesia adalah menerima dari semua golongan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih. Tentunya didasari bertauhid tadi Mbak ya. Betul. Dengan kita mencari seorang pembimbing tauhid, kita bersatu kalau tidak bertauhid, tidak bisa. Kita bersatu kalau tidak beriman, tidak bisa. Kita bersatu kalau kita tidak berakhlak, tidak bisa. Itu pesan saya yang terakhir, Mbak. Nah, sekian dari saya yang mungkin yang saya keluarkan atau dari pertemuan kita siang ini. Nah, mungkin kalau ada yang tersinggung dari kata-kata saya,
semua saudara saya mulai dari Sabang sampai Merauke, dari agama apapun. Saya dengan rendah hati mohon maaf dan selalu minta petunjuk untuk kita nanti kapan atau dimanapun kita bisa bersilaturahmi bersama untuk bisa mempersatukan Nusantara yang tercinta ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas rawuhnya Mbah Rob rombongan ini. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Mbak Tris, terima kasih atas semua penjelasan panjenengan. Kami selaku tim Ngaji Tauhid Sabto Palon mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila kami dan tim ada kesalahan atau kekurangan. Sekali lagi khususnya pada Mbak Tris dan pada pemirsa semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Mbak. Oke, pamit dulu Mbak Tris ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.